Ini adalah sidang pengadilan yang selalu dikenang dalam sejarah umat manusia. Pada paruh kedua tahun 1960, Teater Beit Lesin di Tel Aviv menerima perintah eksekusi bahwa teater tersebut harus dirombak menjadi ruang sidang modern dalam waktu 3 bulan, dilengkapi dengan kaca anti peluru untuk terdakwa dan dapat menampung setidaknya 700 penonton. Perusahaan televisi yang baru didirikan saat itu juga mendapat tugas untuk menyediakan siaran langsung ke 56 negara di dunia. Selain itu, 35 negara di dunia yang tidak memiliki televisi juga telah mengajukan permohonan untuk menyaksikan jalannya sidang. Stasiun TV setempat juga diminta menyiapkan salinan film dari film dokumenter tersebut untuk mereka. Ini adalah tugas yang sangat sulit pada tahun 1960 dan merupakan persidangan paling penting di abad ke-20. Semua ini disiapkan hanya untuk mengadili satu orang. Kini, meski lebih dari 60 tahun telah berlalu, namun hasil sidang tersebut tetap mempengaruhi setiap insan di dunia. Lantas, apa hubungannya mengadili satu orang asing dengan dunia? Sebab selalu ada refleksi diri antara benar dan salah, adil atau tidak atas hasil persidangan. Konotasi meja hijau ibarat menusuk jantung seseorang dengan belati. Ini adalah gambaran sekilas tentang kodrat manusia yang terdalam. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah perjalanan pemikiran filosofis. Setiap orang mungkin mempunyai kesimpulan berbeda. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terkait seluk-beluk sidang pengadilan akbar abad ini, berawal dari cerita berikut. Kejahatan yang terpendam. Pada 11 April 1961, Teater Beit Lesin di Tel Aviv, Israel penuh sesak. Jurnalis dari seluruh dunia berkumpul di sini. Hampir setiap surat kabar besar di dunia memberitakan persidangan yang akan segera dimulai. Nama terdakwa adalah Adolf Eichmann. Siapakah Eichmann ini? Mengapa dia sangat menarik perhatian dunia? Ini adalah foto Eichmann semasa hidup. Tengkorak di topinya menarik perhatian orang, membuktikan bahwa dia adalah seorang perwira tinggi di Schutzstaffel, yaitu organisasi keamanan dan militer milik Partai Nazi Jerman. Dalam foto tersebut, ekspresi dari tatapan matanya terkesan misterius, dan dari sudut mulutnya juga seakan memberi kesan kepuasan tersendiri. Namun di balik karismatiknya ini, tersembunyi iblis terbesar dalam sejarah manusia yang paling banyak melakukan pembantaian. Eichmann adalah salah satu konseptor Holocaust terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman. Orang-orang ingin tahu apakah orang ini masih memiliki rasa peri kemanusiaan dan apakah dia mempunyai setitik penyesalan setelah membunuh jutaan orang yang tidak bersalah. Di Galeri Press, ada seorang filsuf wanita bernama Hannah Arendt yang saat itu adalah reporter untuk surat kabar The New York Times. Dalam bayangan Hannah, Eichmann adalah seorang pria dengan kecerdasan luar biasa, cerdik sekaligus brutal, juga kejam dan keras kepala, yang tidak akan pernah menyesal atas perbuatannya. Bukan hanya Hannah, tapi sebagian besar orang yang hadir pun berpikiran demikian. Sidang dimulai, dan Eichmann yang dikawal beberapa petugas penjara berjalan ke kursi terdakwa di balik kaca anti peluru. Sekilas tampak ekspresi Eichmann agak kaku, dan setelah duduk di kursi pesakitan, ia mengangguk hormat ke jurnalis wanita Hannah. Tak lama kemudian, Eichmann langsung berdiri dan menegakkan tubuhnya begitu hakim memasuki ruang sidang. Saat demikian, samar-samar masih bisa merasakan sikap dan gaya militer Eichmann.
Saat persidangan berlanjut, Henne merasa semakin aneh. Iblis pembunuh nomor 1 dalam sejarah ini bukan hanya tidak memberi kesan sebagai sosok penguasa, sebaliknya Eichmann berperilaku sangat canggung. Dia selalu menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan. Dia berbicara panjang lebar tentang rincian teknis pengelolaan kamp konsentrasi Yahudi, bertindak seperti seorang teknokrat yang mengikuti aturan. Eichmann mengaku tidak bersalah sepanjang persidangan. Alasannya, karena pembantaian terhadap orang-orang Yahudi atas perintah pimpinan Adolf Hitler dan Heinrich Himmler. Dia sendiri hanyalah seorang birokrat kecil yang mengikuti perintah. Ada ribuan birokrat sepertinya selama Perang Dunia II. Kalau mau memidananya, lantas bagaimana dengan ribuan teknokrat lainnya? Apakah mereka juga bersalah? Apakah mereka yang menuruti perintah itu bersalah? Lalu bagaimana Eichmann pada akhirnya dijatuhi hukuman? Itu karena ditemukannya beberapa pita kaset dan manuskrip yang dulu. Dia secara pribadi mengaku mengorganisir dan membunuh 5 juta orang Yahudi. Dengan ditemukannya bukti yang meyakinkan, Eichmann pun dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun berikutnya. Sementara itu, perasaan jurnalis Henne yang berada di galeri pers pun bergolak. Menurut Henne, Eichmann, iblis pembunuh itu bukan hanya tidak terlihat seperti iblis, sebaliknya orang ini sangat bodoh sehingga tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Eichmann, menurut Henne, adalah sesosok yes man seutuhnya yang selalu menuruti atasannya, adalah sosok orang yang tidak memiliki karisma dan boneka kaku yang bodoh. Sebagai informasi, maksud yes man di sini adalah sebutan bagi individu yang selalu mengatakan ya. Sosok orang seperti ini seringkali mengorbankan kepentingan dirinya untuk sekadar menyenangkan orang lain atau menghindari konflik. Henne menulis 5 laporan mendalam untuk The New York Times. Menurutnya, bahwa ada 2 jenis kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan radikal dari penguasa yang memerintahkan pembantaian. Kedua adalah banalitas kejahatan dari peserta yang menuruti perintah. Karena banalitas kejahatan membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir tentang kejahatan. Jadi Henne mengemukakan sudut pandang filosofisnya yang terkenal, banalitas kejahatan. Ini adalah kejahatan jenis baru, tidak bermula dari motif jahatnya sendiri, tetapi melakukan kejahatan karena tidak mau berpikir rasional lagi dan kehilangan kemampuan berpikir. Ini adalah kejahatan brutal tanpa motif brutal. Pandangan Henne sempat membuat gempar saat itu. Namun ia juga mempertanyakan, apakah memang ada banalitas kejahatan dalam sifat manusia? Mungkinkah ini konsep yang diciptakan Henne sendiri untuk menjadi baru dan berbeda? Banalitas kejahatan merupakan situasi di mana kejahatan dirasakan sebagai sesuatu yang banal atau biasa sekali. Henne berusaha menganalisis masyarakat zaman modern dalam terang peristiwa penting dunia modern. Menurut Arendt, peristiwa dunia modern seperti Perang Dunia II mengandung unsur kejahatan moral yang mengerikan, khususnya peristiwa Holocaust yang menimpa 6 juta warga Yahudi Eropa. Henne kemudian berusaha menganalisis kejahatan moral itu dan menemukan adanya banalitas kejahatan yang konsepnya ia tuangkan dalam buku Eichmann in Jerusalem. Hannah Arendt menyebutkan bahwa Eichmann adalah manusia pada umumnya, jauh dari kata brutal apalagi psikopat. Menurutnya, Eichmann mengandalkan pikiran yang klise dibanding pemikiran keinginan diri sendiri, apalagi ideologi yang dibela. Eichmann hanya mengikuti naluri promosi profesional atas karir militernya. Henne juga menyebutkan bahwa Eichmann adalah pria yang cerdas dan patuh yang sama sekali tidak menyadari konsekuensi dari ketaatan tersebut. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan oleh Eichmann didorong oleh kepatuhannya
dan nalurinya terhadap otoritas militer tempat Eichmann bernaung. Eksperimen Stanley Milgram. Kita beranjak ke tahun 1962, di mana terdapat eksperimen Milgram. Eksperimen ini diprakarsai oleh Stanley Milgram untuk menguji apakah seseorang akan mematuhi sebuah perintah dari otoritas, walaupun perintah tersebut berlawanan dengan hati nurani. Eksperimen ini muncul didorong oleh realita yang terjadi pada hasil persidangan Eichmann. Milgram merekrut 40 pria dari berbagai profesi sebagai subjek eksperimen, berusia antara 20 dan 50 tahun. Eksperimen tersebut dilakukan dengan biaya yang setara dengan $4,50 AS per jam saat ini. Singkat cerita, eksperimen Milgram menggunakan 3 posisi yang diisi beberapa orang secara acak. 1 orang akan berperan sebagai profesor, 1 orang berperan siswa, dan 1 orang lagi menjadi kiasan dari otoritas. Dalam eksperimen ini, ketika seseorang yang berperan sebagai siswa salah menjawab pertanyaan, maka seseorang yang berperan sebagai profesor akan mengalirkan listrik kepada sang siswa. Hal tersebut berlaku akumulatif hingga ke titik maksimal listrik. Hal ini juga berlaku ketika sang siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Disinilah peranan dari seorang yang berperan sebagai otoritas. Dia akan berusaha membujuk pihak profesor untuk terus mengalirkan listrik walaupun akumulasi listrik yang dilarikan telah mencapai titik berbahaya. Dalam eksperimen ini sendiri, pihak profesor akan duduk bersebelahan dengan pihak otoritas, sedangkan pihak siswa berada pada ruangan terpisah. Listrik yang dialirkan pada eksperimen ini hanyalah tipuan semata. Tetapi sang siswa akan berpura-pura menerima sengatan listrik ketika profesor mengalirkan listrik. Setiap kali pelaku eksperimen ragu-ragu, sosok yang berperan sebagai otoritas berdiri di sampingnya. Orang ini berpakaian necis dengan busana seperti dokter atau profesor. Dia akan menuntut dengan tegas agar eksperimen tersebut dilanjutkan. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My eyes bother me. Let Go me on. out. Let me out. Pada saat sebelum dilakukan eksperimen ini, peneliti beranggapan bahwa tingkat peserta yang akan terus mengalirkan listrik terus-menerus hingga tingkat berbahaya 1 hingga 3% peserta. Peneliti yang ada sendiri beranggapan bahwa hanyalah orang bermental psikopat ataupun memiliki gangguan mental yang akan melakukannya. Hasil dari eksperimen ini pun berkata lain. Dari seluruh peserta yang ada, sebanyak 65% bersedia untuk mengalirkan listrik hingga titik maksimum 450 volt. Pembenaran atas nama otoritas. Hasil dari eksperimen ini sendiri sejalan dengan konsep kekerasan yang diutarakan oleh Hannah Arendt, bahwa banyak orang menaati perintah karena ingin mendapatkan imbalan, ditambah mereka ingin menghindari adanya konsekuensi negatif dari ketidaktaatan terhadap otoritas. Melalui eksperimen ini juga dapat dilihat bahwa peserta membenarkan tindakan mereka karena anggapan fatamorgana bahwa otoritaslah yang nantinya akan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Karena pada dasarnya, peserta hanya menaati perintah otoritas. Dari sini dapat dilihat bahwa perilaku kekerasan bisa timbul dari siapa saja, termasuk orang yang berperilaku normal setiap harinya. Dorongan otoritas dan keengganan manusia untuk menggunakan kehendak bebasnya dalam mempertanyakan setiap struktur ataupun standar yang ada. Otoritas bisa berarti luas tidak hanya dalam artian negara, tetapi bisa apa saja yang mencoba menanamkan struktur pada masyarakat. Bahkan, lingkar pertemanan ataupun keluarga bisa disebut sebagai otoritas ketika mendefinisikan sebuah aturan yang harus dipatuhi. Dari sini dapat dilihat juga
bahwa terkadang tidak diperlukan orang jahat ataupun psikopat untuk melakukan tindak kejahatan yang keji. Dari beberapa kasus kekerasan yang sering terjadi, misalnya pengeboman rumah ibadah ataupun pembakaran rumah ibadah, kita bakal terpengaruh ketika membaca hasil penelusuran jurnalis bahwa para pelaku dalam kehidupan sehari-hari berlaku layaknya orang normal. Lebih lanjut, hal yang sama mungkin dapat terlihat ketika barisan oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan ketika sedang melaksanakan tugas pengamanan. Ini semua yang dikatakan oleh Hannah Arendt, bahwa kebaikan tanpa dilandasi kedalaman atau dalam kata lain, manut terhadap otoritas tanpa mencoba mempertanyakan apa yang diperintahkan dapat menimbulkan kejahatan yang radikal. Inilah archaea atau awal mula yang membuat manusia terkadang menghilangkan kehendak bebasnya untuk menentukan mana yang baik ataupun buruk, mana yang melanggar hati nurani maupun mana yang tidak. Ketika seseorang tidak memiliki kebebasan untuk mempertanyakan sesuatu ataupun memperdalam atas apa yang diperintahkan, kemudian timbul kejahatan atas perintah tersebut dan tragedi yang sama akan terus terjadi. Ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban, seseorang tersebut akan bersembunyi di balik perintah otoritas yang membenarkan perintah tersebut, menghapus segala batasan-batasan baik buruk maupun hati nurani yang ada. Hal ini sedikit banyak dimulai dari kenihilan seseorang untuk dapat menggunakan kehendak bebasnya untuk mempertanyakan kembali atas apa yang diperintahkan. Banalitas kejahatan yang dibicarakan Hannah memang benar-benar ada. Teori banalitas kejahatan berawal dari buku milik penulis Jerman berdarah Yahudi Hannah Arendt terkait persidangan salah satu dalang Holocaust Eichmann di atas. Di dalam buku karyanya, Hannah Arendt, perempuan yang lolos dari cengkeraman Nazi itu, menggambarkan betapa penampilan Eichmann jauh dari bayangan seorang iblis, melainkan hanyalah penduduk biasa. Eichmann menuruti perintah pemimpinnya dan tidak pernah memikirkan secara mendalam tentang kebaikan dan kejahatan. Namun Hannah tampaknya tertipu. Eichmann jelas bukan sosok orang yang biasa-biasa saja, tapi seorang lawan yang sangat cerdas sekaligus licin dan licik. Eichmann sengaja menjawab bukan atas pertanyaan yang ditanyakan di pengadilan. Dia selalu menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan. Dia berbicara panjang lebar tentang rincian teknis pengelolaan kamp konsentrasi Yahudi dengan tujuan agar lolos dari hukuman. Banyak orang yang tampak gugup, merasa tidak nyaman dan sikap yang tidak alami, bahkan merasa tersiksa ketika menghadapi tuntutan persidangan. Karena itulah trik mereka menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Namun jika terus didesak, mereka akan beralasan melaksanakan perintah atasan untuk lolos dari jeratan hukum. Singkatnya, sama sekali tidak ada binalitas kejahatan seperti pandangan Hannah di atas. Hanya ada kejahatan terpendam pada sifat manusia. Mereka akan beralasan melaksanakan perintah atasan untuk lolos dari jeratan hukum. Singkatnya, sama sekali tidak ada binalitas kejahatan seperti pandangan Hannah di atas. Hanya ada kejahatan terpendam pada sifat manusia. Lebih dari 20 tahun kemudian, seseorang mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Pada tahun 1989, sosiolog Inggris Zygmunt Bauman menerbitkan buku Modernity and the Holocaust. Dalam buku tersebut, Bauman mengajukan subversi yang belum pernah dicetuskan sebelumnya. Holocaust tidak dihasilkan oleh peradaban barbar, justru karena manusia telah berevolusi menjadi masyarakat modern, maka terjadi pembantaian besar-besaran. Kenapa dikatakan demikian? Asal tahu saja, pembantaian 6 juta orang itu tidak dapat diselesaikan oleh hanya 1-2 orang, tapi pastinya merupakan jalur perakitan industri besar untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedemikian rumit. Setiap orang yang terlibat hanya mengikuti aturan. Ada yang bertanggung jawab atas transportasi,
Ada yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari, ada yang bertanggung jawab melepaskan gas beracun, dan ada pula yang bertanggung jawab atas pembuangan jenazah. Penyakit terbesar modernisasi adalah semua orang setuju bahwa produktivitas adalah prioritas utama, sedangkan konstruksi moral adalah prioritas kedua. Tidak ada seorang pun yang berani membahas masalah etika yang timbul ketika birokrasi menggunakan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka. Kamp konsentrasi ibarat pabrik yang dikelola dengan rapi, hanya saja produk yang dihasilkan di pabrik ini adalah kematian. Eichmann menyebutkan banyak detail teknis selama persidangan. Misalnya, ia mengatakan bahwa satu kereta api yang mengangkut orang Yahudi biasanya hanya dapat mengangkut 700 orang. Namun jika bagasi diangkut secara terpisah, akan menghemat tempat 300 orang. Dengan demikian, satu kereta bisa mengangkut 1000 orang. Fokusnya adalah memaksimalkan efisiensi transportasi dan standarisasi pemuatan, bukan pada pembantaian itu sendiri. Apakah hakikat manusia itu? Menurut filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre, ibarat sebuah gelas. Gelas ini hanyalah sebuah wadah. Ketika air dimasukkan ke dalamnya, ia menjadi segelas air, atau susu ketika dituangkan susu ke dalamnya. Demikian juga prinsipnya pada manusia. Tubuh manusia juga merupakan wadah kesadaran. Kesadaran adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terjamah, adalah ketiadaan. Dari sini, Sartre mendapatkan proposisi keberadaan dalam ketiadaan. Kesadaran terus berubah, jadi manusia tidak memiliki esensi yang telah ditentukan sebelumnya. Kita menunggu untuk terbentuk setiap saat, membentuk diri individu selanjutnya setiap saat. Kita selalu berada dalam proses yang dinamis, jadi semua orang itu bebas. Lalu, apa hubungannya dengan kejahatan Eichmann di atas? Seperti contoh misalnya kasus Eichmann, meski atasan mengeluarkan perintah, lantas apakah Eichmann wajib mematuhinya? Tidak juga. Eichmann sebenarnya punya banyak solusi, misalnya dia bisa bunuh diri. Tentu saja, cara ini terlalu naif. Dia juga dapat memilih untuk melarikan diri, memilih perlawanan pasif, atau bahkan memilih untuk melawan perintah yang tidak manusiawi. Namun Eichmann memilih untuk menuruti perintah. Eichmann menyatakan di pengadilan bahwa dia tidak punya kebebasan untuk memilih. Ini adalah penipuan terhadap diri sendiri juga orang lain. Bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi dia secara aktif memilih untuk melakukan kejahatan. Lalu apa konsekuensi dari pilihan bebas? Sartre mengatakan kebebasan memilih itu tidak mudah. Kebebasan memilih itu merupakan beban berat. Kenapa? Karena pilihan pasti mempunyai konsekuensi. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya? Hanya ada satu kemungkinan. Siapa yang membuat pilihan, dia yang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Sementara itu, Oskar Schindler, juga seorang Jerman, memilih untuk menyelamatkan orang-orang. Belakangan, sutradara hebat Steven Spielberg membuat film Schindler's List yang membuat nama ini terkenal di seluruh dunia. Namun Eichmann memilih untuk membunuh. Dia gagal melarikan diri dari keadilan dan akhirnya digantung dan kehilangan nyawanya. Mengutip apa yang dikatakan filsuf Prancis Jacques Rancière, demokrasi dapat dijadikan alat untuk memerangi kekerasan yang terjadi, yaitu dengan memulai menganggap bahwa setiap orang setara, sehingga tidak ada lagi perintah untuk mengikuti jalan hidup seperti ini atau seperti itu. Karena masing-masing kita secara setara memiliki kehidupan dan jalan kita sendiri-sendiri terlepas dari ukuran umur, strata sosial maupun gelar akademik. Kesetaraan tersebut dapat menjadi jalan pemecah kekerasan yang bersembunyi di balik kebaikan otoritas apapun.
karena tak seorang pun ataupun otoritas apapun berhak mengklaim bahwa jalan yang ia tentukan adalah paling ideal. Sebab itulah hakikat kehidupan. Keberanian untuk menverifikasi ataupun mempertanyakan terus-menerus jalan hidup yang menurut kita layak kita jalani. Dan tentu saja berani untuk mempertanggungjawabkannya. Karena itulah jalan yang kita pilih, bukan otoritas yang pilih. Karena itu, bentuk tanggung jawab setiap warga bangsa atas kejahatan moral di masa lampau bangsa ini adalah membekali generasi masa depan bangsa dengan kecapakan hati nurani. Dalam artian, berusaha untuk menanam nilai moral dan etika publik di dalam diri setiap individu, terutama peserta didik. Itu artinya, di lain sisi, pendidikan yang bermasalah mesti ditindak tegas. Ini adalah hal yang mendesak demi mencegah bibit-bibit Eichmann di masa datang. Kita hidup di dalam sebuah sistem politik, maka segala hal yang akan dilakukan mesti dipikirkan, direfleksikan terlebih dahulu. Kita berharap bahwa melalui penguatan pembelajaran etika dan moral di semua jenjang pendidikan, mampu melahirkan generasi bangsa yang politis, yang berjiwa reflektif, setidaknya dapat meminimalisasi bahkan mencegah lahirnya generasi berjiwa Eichmann di masa depan. Teori filosofi Sark memberikan catatan kaki terbentuk untuk persidangan Eichmann. Kini, lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak persidangan Eichmann, namun tetap layak untuk selalu kita renungkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.